Sahabat sekalian, selamat datang kembali di kelas ilmu Al-Quran. Oh iya, sebagaimana kita maklumi bersama, iman itu terkadang naik, kadang pula turun. Yazid wa yanqus. Ketika iman naik, kemungkinan besar seseorang akan begitu bersemangat untuk membaca bahkan menghatamkan Al-Quran. Sebaliknya, saat iman berada di posisi rendah, kemungkinan besar semangat untuk membaca mushaf itu pun menjadi rendah. Persoalannya adalah, apakah seseorang ketika imannya naik, ia diperbolehkan menghatamkan Al-Quran dalam satu hari? Mungkin sebagian orang berpikir menghatamkan Al-Quran satu hari itu bagus. Namun pada kenyataannya, jika kita menelusuri kitab-kitab hadis, ditemukan beberapa riwayat yang menunjukkan akan ketidakbolehan menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Dengan kata lain, menghatamkan Al-Quran itu ada tata aturannya, ada batas-batasnya, dan karenanya perlu kita untuk mencoba kembali menelusuri bagaimana batasan-batasan menghatamkan Al-Quran. Walaupun memang kita menyadari betul bahwa menghatamkan Al-Quran itu merupakan perbuatan yang teramat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana riwayat yang dikemukakan Ibnu Abbas. Pada suatu kesempatan, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa gerangan amal yang paling dicintai Allah?" Nabi menjawab, "Al-hal wal murattal." Sahabat itu bertanya, apa gerangan yang dimaksud dengan al-hal wal murattal? Nabi menjelaskan, orang yang menghatamkan Al-Quran, kemudian ia mengulanginya kembali dari awal. Sahabat sekalian, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa menghatamkan Al-Quran merupakan amal yang paling dicintai Allah. Namun tentunya, dalam menghatamkan Al-Quran itu ada pedoman tersendiri. Untuk mengetahui pedoman, batasan-batasan dalam menghatamkan Al-Quran, banyak terdapat riwayat baik dalam kitab Bukhari, Muslim, ataupun Tirmizi. Salah satu yang paling populer di antara riwayat tersebut adalah riwayat Abdullah bin Amr bin As. Beliau menegaskan bahwa pada zaman Rasul ada salah seorang sahabat yang dilaporkan oleh mertuanya kepada Nabi. Si mertua itu melaporkan bahwa menantunya teramat soleh. Sampai-sampai ia tidak pulang ke rumah, ia tidak menafkahi anaknya, hatta melakukan hubungan seksual pun tidak ia lakukan. Sebagai tokoh sekaligus pemimpin umat, Nabi tidak percaya begitu saja akan informasi yang diterimanya. Beliau memanggil si sahabat yang dilaporkan. Pada saat si sahabat itu sudah berada di hadapannya, beliau bertanya, "Benarkah apa yang dilaporkan mertuamu?" Sahabat itu menjawab, "Ya." Rasul pun bertanya kembali, "Bagaimana saum kamu?" Si sahabat menjawab, "Aku saum setiap hari." Mendengar jawaban seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, saumlah 3 hari dalam 1 bulan, yang dikenal dengan Ayyamul Bidal.
Sahabat itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu." Rasul memberikan alternatif, saumlah pada hari Senin dan Kamis. Sahabat itu pun mengajukan keberatan. "Ya Rasul, kami mampu lebih dari itu." Rasul menegaskan, saumlah 1 hari, berbukalah 1 hari, yang dikenal dengan saum Daud. Itulah saum sunat terbaik. Sahabat sekalian, sebagian fuqaha memahami redaksi dialog antara Nabi dengan sahabat tersebut dengan menyatakan bahwa 3 saum yang ditawarkan itu bukan sesuatu yang harus dilakukan secara jamak. Namun itu semua merupakan pilihan. Artinya, seseorang tidak boleh menggabungkan antara ketiga saum sunat. Ia melakukan saum bidal, Senin Kamis, sekaligus juga Daud. Karenanya, hadis itu mengisyaratkan bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunat, saumlah 3 hari dalam 1 bulan. Kalau sudah terbiasa saum Ayyamul Bidal, tingkatkan menjadi saum Senin Kamis. Andai sudah terbiasa dengan saum Senin Kamis, baru tingkatkan menjadi saum Daud. Itu menurut sebagian para ulama. Mengapa demikian? Karena seandainya antara ketiga saum itu dijamak, kemungkinan besar akan terjadi saum wisol yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, setelah bertanya terkait dengan saum, Rasul kemudian bertanya, "Bagaimana membaca Al-Quran yang kamu lakukan?" Sahabat itu menjawab, "Saya menghatamkannya setiap hari." Rasul mengingatkan, hatamkanlah dalam 30 hari sekali. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi dasar Al-Quran dibagi menjadi 30 juz bagi orang yang ingin menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali. Mendengar ucapan tersebut, sahabat itu mengajukan keberatan. "Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Bolehkah aku menghatamkannya dalam 2 hari?" Rasul menjawab, "La." "Bagaimana kalau 3 hari?" "La." "Bagaimana kalau 4 hari?" "La." "Bagaimana kalau 5 hari?" "La." "Bagaimana kalau 6 hari?" Rasul tetap menjawab, "Tidak." Lalu sahabat itu menyebutkan, "Bagaimana kalau 7 hari sekali?" Rasul menjawab, "Boleh, tapi jangan kurang dari itu." Sahabat sekalian, dalam versi riwayat lain disebutkan tidak boleh kurang dari 5 hari. Sementara dalam riwayat Tirmizi tidak boleh kurang dari 3 hari. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan memahami Al-Quran orang yang membaca atau menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Berdasarkan beberapa riwayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan, menghatamkan Al-Quran itu maksimal dilakukan 7 hari sekali. Atau 5 hari sekali dan 3 hari sekali. Namun demikian, para sahabat pada umumnya lebih mengikuti 7 hari sekali. Karenanya dalam sebuah riwayat disebutkan, "Kana ashabun nabi yuhazzibunal Qur'an ala sab'atin."
Para sahabat Nabi membagi Al-Quran menjadi 7 hari. Pembagian itu dilakukan untuk sebagai batasan dalam menghatamkan Al-Quran. Sahabat sekalian, ketika mushaf semakin berkembang, pembacaan 7 hari sekali ini diberi tanda dan dinamai dengan istilah manzil. Tanda manzil disimpan di bagian pinggir di dekat awal bagian surat. Dengan rumus 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan mufassal. Rumus itu bermakna hitungan 3 dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itulah manzil pertama. Karenanya tanda manzil kedua akan ditemukan pada bagian awal surat Al-Maidah. Kalau dihitung Al-Maidah dengan 5 digit, maka akan ditemukan kembali manzil itu pada surat Yunus. Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Itulah manzil kedua. Demikian selanjutnya. Dengan demikian, bagi seseorang yang ingin menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali, ia bisa menggunakan sistem manzil sebagai batasan membaca. Sahabat sekalian, tentunya membaca Al-Quran 1 hari 1 manzil itu bagi sebagian masyarakat muslim akan dirasa berat. Jika memang dirasa berat, ia boleh menawar, yaitu dengan mengikuti pola juz 30 hari sekali. Namun bisa jadi ada sebagian masyarakat yang masih merasa berat ketika harus menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz, one day one juz. Nah, bagi orang yang merasa berat 1 juz 1 hari, ia bisa mengambil tahap berikutnya, yaitu hijab, 1 hijab 1 hari. Jika secara kontinu ia membaca Al-Quran 1 hijab 1 hari, ia akan hatam 60 hari sekali. 1 hijab 1 hari pun bisa jadi bagi orang tertentu dirasa berat. Namun rasa berat itu bukan menjadi alasan bagi seseorang untuk sama sekali tidak melakukan tadarus. Ia bisa melakukan tadarus dengan mengikuti pola rub'u. Rub'u itu bermakna 1/4. Artinya 1 hijab dibagi 4. Dengan demikian, jika 1 hijab dibagi 4, berarti dalam mushaf Al-Quran itu ada kurang lebih 240 rub'u. Artinya, jika seseorang mengikuti pola rub'u, ia akan hatam Al-Quran 240 hari sekali. Sahabat sekalian, mungkin saja bagi orang-orang tertentu membaca 1 rub'u 1 hari pun masih dianggap berat. Nah, bagi orang yang masih merasa berat membaca Al-Quran 1 hari 1 rub'u, ia bisa turun pada pola ruku. Ruku dikenal pula dengan istilah ain, dikenal pula dengan istilah makro, dengan tanda ain yang berada di pinggir mushaf Al-Quran. Jumlah ruku dalam mushaf Al-Quran
totalnya ada 554 ruku. Artinya, jika secara kontinu seseorang tadarus Al-Quran satu hari satu ruku, kemungkinan besar ia akan hatam Al-Quran itu 554 hari sekali. Sahabat sekalian, satu ruku pun bisa jadi dirasa berat. Karenanya muncul satu pertanyaan. Kira-kira minimal berapa ayat yang harus dibaca oleh seorang muslim setiap harinya? Dalam menjawab persoalan tersebut, layak dan pantas kita mencoba melihat riwayat Imam Ali ketika ia ditanya terkait dengan batas minimum berapa ayat Al-Quran yang harus dibaca seorang muslim dalam satu hari. Saat itu ia berpikir bahwa surat yang paling pendek terdiri dari 3 ayat. Karenanya ia berkesimpulan bahwa minimal ayat yang harus dibaca seorang muslim setiap harinya itu adalah 3 ayat. Namun kemudian pada saat ia berada di samping Ka'bah, ia bertemu dengan sahabat lainnya. Kemudian ia bertanya kepada sahabat tersebut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Berdasarkan pernyataan itu, Ali berkesimpulan minimal ayat yang dibaca oleh seorang muslim dalam setiap harinya adalah 2 ayat. Namun bisa jadi 2 ayat pun dirasa berat. Tentunya bagi orang yang merasa berat untuk membaca 2 ayat satu hari, ia masih bisa membaca Al-Quran 1 ayat satu hari. Seandainya dia secara kontinu membaca Al-Quran 1 hari 1 ayat, berarti ia akan menghatamkannya dalam kurun waktu 6.236 hari yang jika ditahunkan berkisar antara 15 sampai 16 tahun. Sahabat sekalian, tentunya hatam dalam berapa tahun, hatam dalam berapa bulan, hatam dalam berapa minggu bukan menjadi persoalan, karena setiap orang memiliki kemampuan dan keluangan yang berbeda-beda. Yang paling penting adalah kontinuitas. Sebab Rasul pernah menegaskan amal yang terbaik itu adalah amal yang kontinu walau sedikit. Dengan demikian dapat kita simpulkan, bagi orang yang teramat sibuk, minimal ia harus membaca ayat Al-Quran 1 hari 1 ayat di luar sholat. Jika kesibukannya mulai berkurang, bacalah Al-Quran itu minimal 554 hari sekali. Jika sudah terbiasa 554 hari sekali, naiklah menjadi 240 hari sekali. Jika sudah terbiasa 240 hari sekali, naik menjadi 60 hari sekali. Jika sudah biasa 60 hari sekali, naiklah menjadi 30 hari sekali. Dan jika sudah terbiasa 1 hari 1 juz, tingkatkan menjadi 1 hari 1 manjil atau 7 hari sekali hatam Al-Quran. Saat seseorang langsung tadarus Al-Quran dengan mengikuti yang paling maksimal, kemungkinan besar ia akan kapok dibuatnya. Sekali lagi, kita berpedoman pada ungkapan Nabi, amal terbaik adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Yang penting, yang sedikit itu kemudian ada upaya untuk meningkatkannya.